Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Fi hadhihi al-fursa as-sa'ida wa fi hadhihi al-fursa al-mubarakah wa fi hadhihi al-fursa al-ghaliyah urid an uqaddim amamakum jami'an an-nadwah bainana baini wa baina akhi Wahyudi wa huwa mashhur fi alamil lughah insyaallah, la siyama fil lughatil arabiyyah. Thayyib, teman-teman, as'adukumullahu jami'an. Urid an atakallam amamakum jami'an bil lughah al-Indonesia kay tashilan li wa tafhiman lakum. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mulai sharing-sharing kita Al-Kafa Arabic Center bersama Akhi Wahyudi, nama lengkapnya Wahyudi Nur Hasan, tempat tanggal lahir Jakarta ya, 1999. Oke. Sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita menunggu Akhi Wahyudi terlebih dahulu. Oke teman-teman, assalamualaikum jami'an, ahlan wa sahlan. Nadia, ahlan wa sahlan. Khairun Nisa, ahlan wa sahlan. Salsa. Nantadir, kita tunggu Akhi Wahyudi untuk sharing-sharing kita pada malam hari ini. Teman-teman, perlu diketahui bahwasanya berbicara tentang bahasa Arab ya, memang bahasa ini lagi booming-boomingnya sekarang. Serius, lagi booming-boomingnya. Yang asalnya kita tahu bahwasanya bahasa Inggris tuh menjadi bahasa pertama, peringkat pertama ya. Silakan gabung Akhi Wahyudi. Yang asalnya bahasa peringkat pertama, bahasa paling terkenal di dunia, ternyata ketika kita lihat dari pesatnya penyebaran, bahasa Arab itu gak kalah teman-teman dengan bahasa Inggris teman-teman. Oke, ahlan wa sahlan Akhi Wahyudi. Gimana kabarnya? Ahlan bik Ustaz, alhamdulillah. Sehat Ustaz. Masyaallah, ana ashtaq jiddan ilaik, ashtaq jiddan mushtaq jiddan ilaik. Alhamdulillah ya Allah. Oke, Akhi Wahyudi, gimana antum selama ini pernah belajar bahasa Arab sebelum kita membahas tentang tema kita pada malam hari ini? Membahas tentang tema bahasa Arab khususnya ya. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Insyaallah. Oke, Akhi Wahyudi, sebelum kita membahas tentang tema kita pada malam hari ini, saya tanya kepada Akhi Wahyudi, apakah Akhi Wahyudi sebelumnya pernah belajar bahasa Arab? Pernah Ustaz, alhamdulillah. Pernah. Di mana antum belajar? Kalau saya baru dapat bahasa Arab di kuliah Ustaz. Di kuliah. Ternyata jurusan PAI ada bahasa Arabnya juga. Ada 4 semester Ustaz, kontemporer gitu. 4 semester bahasa Arab di kuliahnya antum. Betul Ustaz. Masya Allah, berarti antum mempelajari dasar bahasa Arab dari isim, kata benda, dari fi'il, kata kerja, dari domir, kata ganti. Antum pernah belajar di bangku kuliah? Betul Ustaz. Tapi sebelum kuliah belum dapat apa-apa. Nol banget bahasa Arab, seperti itu. Betul Ustaz, nol. Oke, Masya Allah. Jadi teman-teman ya, kalian para pelajar bahasa Arab, para pecinta bahasa Arab, ternyata ketika kita dengar apa yang dikatakan Akhi Wahyudi, ternyata tidak ada kata terlambat teman-teman ya dalam belajar bahasa Arab. Tidak ada kata terlambat. Maksudnya apa? Antum sekarang udah SMA, udah kuliah, atau udah merasa dirinya tuh sekarang umur udah tua, sekarang udah kuliah, lambat belajar bahasa Arab. Kenapa gak dari dulu sih? Akhi Wahyudi baru belajar bahasa Arab ya, baru berapa tahun ya, 2 tahun yang lalu di bangku kuliah. Alhamdulillah. Anta tastati Wahyudi, tatakallam bil lughatil arabiyyah walau qalilan, tastati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اسمحوا لي أن Waalaikumsalam. أعرفكم على نفسي. اسمي وحيدي، أنا من جامعة جاكرتا الحكومية في التربية Hmm. الإسلامية. وأريد كذلك إذا أنت تريد أن تتعلم إلى دار المصطفى يمن أو إلى الأزهر كيرو مصر أو إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فلا بد بالعربية. شكرا أستاذ. Allah. ممكن ذلك يا أستاذ. Masya Allah. Oke. Oke, oke, oke. إن شاء الله. Ukhti Nisa, panas Ukhti Nisa. Dengar Wahyudi. Tatakallam bilughatil Arabiyyah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ataya. Ahlan wa sahlan Anissa Febrianti. Ahlan wa sahlan semuanya. Oke, mungkin liikhtisarul waqt ya, untuk lebih mempersingkat waktu, saya langsung ingin membahas tema kita pada malam hari ini dengan Akhi Wahyudi, yaitu tantangan dan problematika mahasiswa dalam pemahaman bahasa Arab di era milenial. Oke, Akhi Wahyudi, sebelumnya ini kita bukan bicara serius-serius banget ya. Saya Betul pengennya Ustaz. kita bicara santai-santai banget ya. Dan saya ingin tidak hanya saya aja yang mewawancarai antum, antum harus mewawancarai saya juga. Jadi tabadul, gantian ya, Siap, antara siap, saya sama antum. Siap. siap. Oke. Oke, Insyaallah. seneng banget Wahyudi. Masya Allah. Wahyudi, saya pengen nanya. Wahyudi sekarang sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, jurusan PAI, tapi dituntut untuk mahir bahasa Arab diantaranya ya. Sampai Wahyudi itu apa ya, pengen belajar bahasa Arab dimanapun tempatnya, asal Wahyudi itu bisa mahir bahasa Arab seperti itu ya. Dan sekarang Wahyudi itu menjadi mahasiswa kan. Sebelum menjadi mahasiswa, Wahyudi nol bahasa Arabnya teman-teman. Nol bahasa Arabnya. Setelah menjadi mahasiswa, dia berusaha untuk memulainya dari nol menuju pintar mukalamah. Pertanyaan untuk Wahyudi, selama antum belajar bahasa Arab di bangku kuliah dan antum mencari tempat-tempat belajar bahasa Arab, apakah antum merasa lambat untuk belajar bahasa Arab? Yang kedua, apakah bahasa Arab itu terasa sulit ketika antum di umur sekarang belajar bahasa Arab? Oke, silahkan Wahyudi. Izin menjawab ya Ustaz. Untuk yang pertama, apakah merasa lambat atau tadi sendat-sendat Ustaz. Yang pertama bisa diulang Ustaz pertanyaannya. Yang pertama, apakah antum merasa lambat untuk belajar bahasa Arab? Kan kita tahu bahwasanya belajar bahasa Arab tuh biasanya dari pesantren ya. Rata-rata orang-orang mahir bahasa Arab dari SMP, SMA, terus ketika kuliah mereka udah mahir. Lah, Wahyudi bangku kuliah baru belajar. Apakah Wahyudi merasa lambat belajar bahasa Arab? Seperti itu. Syukran Ustaz. Tafadhol. Saya izin menjawab ya Ustaz ya. Izin menjawab dua Tafadhol. pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah merasa lambat? Kalau menurut saya, lambat atau tidaknya tergantung kitanya Ustaz. Karena di bangku kuliah pun dosen menyarankan misalnya ada metode ini, tinggal kita yang pilih sesuai kitanya. Kalau saya sendiri awalnya emang lambat karena nggak dapat bahasa Arab di bangku sekolah. Dari SD sampai kuliah nggak dapat, sampai SMA nggak dapat Ustaz. Dapatnya di kuliah doang. Jadi untuk lambat atau tidaknya tergantung kita. Untuk yang kedua, apakah merasa sulit atau tidak? Awalnya sulit, tapi setelah tahu, alhamdulillah jadi mudah Ustaz. Oke. Oke, berarti antum merasa tidak ada kata lambat untuk apa? Di dalam belajar bahasa Arab gitu. Umur berapapun tidak ada kata lambat gitu ya. Betul Ustaz. Oke, terus yang kedua, apakah ketika antum di bangku kuliah merasa sulit belajar bahasa Arab padahal udah umur 20 berapa gitu ya? Enggak, tetap ya. Umur berapapun bahasa Arab itu tidak ada kata sulit ya, seperti itu. Hanya saja bagaimana kita berprosesnya, seperti itu ya maksud antum ya. Berprosesnya. Betul. Betul Ustaz. Karena yang penting kita tahu metodenya Ustaz. Oke, Tahu tahu metode yang metodenya. tepat. Oke, Sama guru yang tepat. syukron. Oh, guru yang Sama guru tepat. yang tepat. Bicara tentang metode, Ana tanya lagi sama antum. Insya Allah. Menurut antum, banyak sekarang orang-orang tuh mahasiswa khususnya ya, belajar bahasa Arab
nggak paham gitu. Sampai dia belajar bahasa Arab 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ada yang curhat sama anak, Tat, saya belajar bahasa Arab udah 3 tahun, tapi kok gak pinter-pinter mukalamah. Tapi kok gak bisa-bisa mukalamah, gak bisa-bisa pinter bicara bahasa Arab, ngomong bahasa Arab. Gimana caranya, Tat? Banyak banget curhatan-curhatan teman-teman mahasiswa tuh tentang dimulai dari mana sih untuk belajar bahasa Arab gitu, ya kan? Dimulai dari mana sih gitu. Oke, saya tanya kepada Wahyudi. Wahyudi sekarang saya yakin udah bisa bicara bahasa Arab karena tadi di awal udah dites dan Ana makin yakin sama Wahyudi. Oke, saya tanya sama Wahyudi sekarang, metode apa yang paling efektif untuk bisa cepat mahir bahasa Arab? Tafadhal. Siap Ustaz. Izin menjawab. Metode yang tepat menurut saya dari sekian banyak yang saya ikuti, baik dari grup WhatsApp atau offline atau online sekalipun, ternyata yang paling tepat adalah tatbik Ustaz, praktek. Kayak semisal ya Ustaz Oke. ya. Semisal kalau misalnya kita pengen naik mobil nih Ustaz, saya dikasih tahu dulu, oh ternyata ini masuk banget yang kalau kita mau naik mobil, kita tanya gimana sih cara naik mobil, tapi kita belajarnya cuma teori doang. Oh kalau mau ngerem pakai gini, kalau mau lanjut klik ini, pencet ini, sama ngendarain ke kanan atau ke kirinya. Kalau kita belum nyoba nggak bakal bisa. Kayak kita tanya, misalnya jeruk itu rasanya apa? Terus dia bilang asin. Asin tuh apa? Ya harus dicoba kayak gitu Ustaz. Ternyata praktek yang paling utama sama yang paling memperlancar itu praktek Ustaz. Kayak ngendarin motor juga. Masya Allah, oke oke. Berarti eh, sering praktek ya untuk bisa cepet pinter mukalamah bahasa Arab seperti itu. Betul Sering Ustaz. praktek ya, betul. Oke, sering praktek karena ada kata-kata ya, al ilmu bitta'allum wal lughah bitakallum. Atau artinya ilmu itu untuk dipelajari dan bahasa itu untuk dipraktekkan, seperti itu. Antum belajar bahasa, belajar terus tanpa adanya praktek maka antum tidak akan bisa. Kita tahu Ayu di bahwasanya bayi dari lahir orang tua udah Betul. membiasakan praktek gitu kan ya, membiasakan Betul. praktek sehingga bayi itu niru yang asalnya bayi gak bisa bahasa Sunda ketika udah tua bisa bahasa Sunda, yang asalnya bayi itu gak bisa bahasa Madura udah tua bisa bahasa Madura, yang asalnya bayi itu gak bisa bahasa Jawa, ya udah bayi itu ketika udah besar bisa bahasa Jawa. Karena apa? Udah biasa praktek dari kecil, betul gak seperti itu? Betul Ustaz. Kalau bayi takut praktek, gak akan bisa. Kan makanya gak ada bayi tanah, ya kan. Nah, kalau Betul. bayi takut praktek, maka gak ada ceritanya bayi bisa bicara bahasa daerahnya masing-masing seperti itu. Sama dengan antum, antum pengen bahasa Arab, pengen mahir mukalamah bahasa Arab, maka kalau gak berani ngomong, antum gak akan bisa-bisa teman-teman. Buat apa belajar sampai bertahun-tahun, tapi antum gak praktek-praktek. Alasannya kenapa gue gak praktek? Takut salah Ustadz. Alasannya kenapa kok gak praktek? Malu Ustadz. Alasannya kenapa kok gak praktek? Minder Ustadz. Alasannya kenapa kok gak praktek? Eh, eh, gak tahu Ustadz. Malu aja. Takut Ustadz. Aduh. Itu yang sering membuat masalah terhadap dirinya sendiri. Jadi teman-teman bisa disimpulkan bahwasanya permasalahan mahasiswa atau pelajar bahasa Arab khususnya teman-teman ya, kenapa mereka itu gak bisa-bisa pinter mukalamah atau bicara bahasa Arab atau ngomong bahasa Arab gak pinter-pinter, karena bukan dari bahasa Arabnya yang jadi masalah, bukan dari segi gurunya yang jadi masalah, bukan dari tempat belajarnya yang jadi masalah, tapi dirinya yang membuat masalah untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Betul. Betul Ustaz. Masya Allah. Oke, seperti itu teman-teman. Tafadhol Wahyudi, tanya ke Ana apapun. Siap Ustaz. Saya izin menjawab, izin bertanya Ustaz ya. Tafadhol. Seringkali ya Ustaz ya, mahasiswa baik dari mahasiswa PAI, PBA atau pendidikan bahasa Arab atau bahkan mahasiswa umum itu pengen belajar bahasa Arab baik dari kitab, baik cara ngomong, mukalamah atau pidato dan lainnya. Itu menurut Ustaz baiknya kalau dari awal banget belajar apa dulu tuh Ustaz? Yang paling penting Ustaz biar misalnya untuk pembuka jadi pintunya Ustaz, biar jadi mahir sekali Ustaz. Oke. Siap itu Ustaz.
bisa anak ulang ya. Apakah benar pertanyaan antum seperti ini? Kalau ada mahasiswa di luar pendidikan bahasa Arab pengen mahir seperti mahasiswa PAI, mahasiswa apa gitu ya, di luar PBA ya. Betul? Oh, Dan betul, itu pengen mahir pidato bahasa Arab, pengen mahir apapun, apa yang harus dimulai? Seperti itu. betul Ustaz. Dimulai dari mana? Oke, oke teman-teman. Jadi ketika ada orang mahasiswa ya, kita sekarang lebih tekankan ke mahasiswa. Ada mahasiswa yang mana mahasiswa itu bukan jurusan pendidikan bahasa Arab dan dia itu pengen mahir bahasa Arab. Contohnya pengen mahir pidato bahasa Arab, pengen mahir takdimul kisah, pengen mahir syair Arabi dan pengen mahir seni-seni Arab. Padahal dia tuh bukan jurusan sastra apa, pendidikan bahasa Arab khususnya ya. Maka yang harus dia lakukan pertama, kalau pengen mahir pidato bahasa Arab ya pertama betul kata Wahyudi, harus berani praktek, gak ada lagi. Harus berani praktek. Oke, ambil teksnya, dihafalkan, dipraktekin. Seperti itu. Ambil teks pidatonya, dihafalkan, dipraktekin. Oke. Terus ketika yang terpenting teman-teman ya, yang terpenting untuk mahasiswa-mahasiswa di luar pendidikan bahasa Arab, ketika antum sudah mau belajar bahasa Arab, punya keinginan untuk meningkatkan kualitas di dalam bahasa Arab, maka antum harus berani menguasai apa-apa yang ada di dalam bahasa Arab, termasuk menguasai lahjah. Ingat teman-teman, lahjah. Saya ulang satu kali lagi, lahjah. Ada anak PAI, ada anak ekonomi, ada anak teknik, pengen belajar bahasa Arab, pengen tahu pidato bahasa Arab, kuasai lahjah. Apa lahjah? Logat. Logat Oke. bahasa Arab. Seperti itu, lahjah. Banyak kita temui teman-teman ya, orang-orang Jawa tuh ketika berbicara bahasa Arab kop dan nabda gitu, kop dan nabda gitu, medok banget ya, kelihatan banget Jawanya. Orang Sunda ketika bicara bahasa Arab kelihatan banget logat Sundanya. Orang Madura bicara bahasa Arab kelihatan banget logat Maduranya. Maka dari itu kita harus membiasakan logat-logat Arabiyah. Seperti saya izin praktek di depan antum. وذلك مطابق لهدف ثامن ونبيل الذي نسعى جاهدين إلى تحقيقه على وهو المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح صالح والأخذ بالجديد الأصلح. Ditarik-tarik teman-teman. Saya ulang, saya kasih contoh yang lain mengenai lahjah. قد خلقنا الله تعالى عاكلين لنفكر كيف الطريقة لنجد ما نريد وهي الفكرة بالعقل وفي أيامنا قد نتعلق نفسنا إلى غيرنا ولا يمكن علينا ألا نحتاج غيرنا لذلك أيها الإخوة يدل على أن الناس مخلوق اجتماعي. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Logatnya harus tahu teman-teman. Ana contohkan logat pidato bahasa Arab tadi. Wadzalika yadullu ala anna an-nas makhluk ijtima'iyyun walakin la budda lana an nukhaliqa ghairana muhalaqatan hasanatan aw mahmudatan. Seperti itu. Kaifa nastati an nata'ala an nastamila tilkal mukhalaqah gitu. Intinya logat, main di logat dulu. Logat udah, bahasa Arab sudah dipraktekkan, berani praktek, berani belajar logat. Insya Allah bisa. Itu mah kebiasaan Ana mau lama bahasa Arab pakai logat Sunda. Ya Allah. Ya udah, antum yang orang Sunda dari sekarang pelajari logat-logat Arab, buka YouTube-nya. Buka YouTube-nya terus buka ketik di YouTube itu logat Arab gimana sih gitu. Oke. Oke, Wahidi, tafadhal. Kayaknya Wahidi bermasalah di jaringan ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, as'adukumullahu jami'an. Jadi, teman-teman yang hadir pada malam hari ini, jika ada di antara antum sekarang yang merasa, ah, belajar bahasa Arab kok sulit banget. Ah, belajar bahasa Arab kok, apa ya, kok
aduh bikin pusing gitu ya. Padahal Ana udah bilang yang membuat ribet itu bukan apa? Yang membuat ribet itu bukan bahasa Arabnya, akan tetapi antum yang bikin ribet seperti itu. Intinya satu teman-teman, Nisa, semuanya yang hadir di sini, satu, berani praktek ya, berani praktek. Takut praktek maka tidak akan tidak akan bisa, tidak akan bisa. Oke Wahyudi, bentar, kita nunggu Wahyudi lagi. Berani praktek, jangan takut praktek. Fikri, Nisa, calon jenazah siapa calon? Ya, udah normal jaringannya, udah normal jaringannya, Wahyudi. Siap Ustaz, izin bergabung lagi. Sinyal Ustaz. Oke, tafadhol kalau ada pertanyaan lagi. Oh ya Ustaz, ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Sebaiknya Hmm? metode apa yang tepat kan tadi kalau kita mau belajar bahasa Arab yang pertama ketahui lahdzah ya Ustaz ya. Lahjah atau logat. Nah, yang kedua lahjah Ustaz Lahjah. ya. Lahjah, Lahjah. logat. Nah, yang kedua menurut Ustadz sebagai debater dan pengajar di Takalam di Al-Kafa juga, metode apa Ustadz yang paling tepat untuk belajar bahasa Arab agar benar-benar menguasai dari dasar? Kalau saya sendiri kan ada, kalau metode ada audio, ada visual, ada audio visual. Kalau saya misalnya ada kitab-kitab untuk belajar atau kamus saku ya Ustaz ya. Nah, saya rekam itu Ustaz, rekam di handphone saya yang lain misalnya. Terus sebelum tidur atau di waktu-waktu luang saya dengerin pakai headset Ustaz. Nah, nanti kalau ada orang yang tanya, saya praktekin kayak gitu Ustaz. Kalau menurut Ustaz, metode yang tepat kayak gimana Ustaz? Apakah audio Oke, aja, apa visual aja atau audio visual? Siap Ustaz. oke. Syukran jazilan. Ternyata makin berkembangnya zaman dan makin berkembang juga teknologi dalam mempelajari bahasa Arab. Syukran. Eh, kalau dari cara Ana sendiri ya, kalau dari Ana sendiri, gimana caranya untuk bisa menguasai mukalamah bahasa Arab? Gimana caranya untuk menguasai bahasa Arab tanpa ada bi'ah, tanpa ada lingkungan, seperti itu. Tanpa ada bi'ah lingkungan. Kita gimana untuk meningkatkan kualitas kita sendiri dalam pengembangan bahasa Arab? Oke. Pertama, silahkan teman-teman yang hadir di sini bisa dicatat semuanya ya. Pertama, jika antum pengen menguasai bahasa Arab, harus dimulai dari mana? Mulailah dari hafalan kosakata yang kosakata itu dibagi menjadi dua. Ingat, dibagi menjadi dua, satu dua gitu. Bukunya tuh ada satu, ada dua tempat. Yang di sini itu tentang kata benda atau isim, yang di sini itu adalah kata kerja. Gitu. Pertama. Oke. Ada dua tempat. Buku antum tuh ada dua tempat. Ada kata kerja, ada kata benda. Kumpulin dah kata-kata kerja. Fa'ala yaf'alu bekerja, tobaha yatbakhu memasak, terus ta'allama yata'allamu belajar, dabbar yudabbiru, bayyana yubayyinu menerangkan, nadhara yanduru melihat, nasara yansuru menolong dan sebagainya. Kumpulin kata kerja sebanyak-banyaknya. Setelah sudah mengumpulkan kata kerja udah banyak, terus di sampingnya kumpulin kata benda sebanyak-banyaknya. Kolamun, bolpen, kolan suwatun, songkok, nafidatun, jendela, tilfazun, TV, jidarun, tembok, witoyatun, keset, misbahun, lampu, zujajun, kaca, miratun, cermin, dan sebagainya. Oke, sebagainya dihafalin dan dibedakan antara kata kerja dan kata benda dan sama-sama dihafalin. Sesudah antum menghafal kata kerja dan kata benda sebanyak-banyaknya, maka ana harapkan jaringannya, mohon maaf jaringannya Wahyudi, ketika antum sudah menghafal kata kerja dan kata benda sebanyak-banyaknya, maka ana harapkan di tempat antum, ya, di kamar antum, ya, di rumah antum itu letakkan mufradat-mufradat untuk menunjang kualitas antum di dalam makin berani praktek bahasa Arab. Contohnya gimana Ustaz? Contohnya, ya udah kalau ada pintu kasih tulisan pakai ketik ya, pakai ketik apa pakai printan komputer tuh
diketik babun pintu, taruh tulisan babun pintu. Terus ketika ada jendela ya udah taruh tulisan nafidatun jendela. Ada atap taruh sakfun atap. Oke. Terus lihafun selimut ya udah. Lihafun selimut taruh lihafun selimut dan sebagainya. Intinya semua barang-barang, semua benda yang ada di rumah antum sudah antum bahasa Arabkan. Oke, ini yang kedua. Dan yang terakhir ketika antum sudah banyak menghafal kata kerja, kata benda atau fiil dan isim, dan yang kedua setelah rumah antum udah dibahasa Arabkan semuanya, praktekin di tempat antum, di kamar antum. Praktekin teman-teman ya. Praktekin, berani praktek. Maksudnya gimana? Ya udah, di depan kaca praktek. Di depan kaca praktek, di depan TV praktek, di depan gedung praktek. Ya. Apa-apa mufradat yang telah dihafalkan antum tentang fi'il, tentang isim, dipraktekin, dan benda-benda yang ada di rumah antum dipraktekkan juga. Seperti itu teman-teman. Ya. Maka dari situlah kita mulai apa ya teman-teman, mengasah kemampuan maharoh kalam kita. Seperti itu. Ingat teman-teman, ada salah satu syekh dari Sudan. Waktu itu saya pernah ikut seminar yang diadakan di YIN Madura ya, yang diadakan di YIN Madura. Di sana tuh ada seminar yang ngundang orang Sudan, universitas itu ngundang orang Sudan, dan ketika saya mendengarkan apa-apa yang ada di seminar itu, ada satu kata yang ana catat dari perkataan syekh tersebut. Apa kata syekh tersebut? Khauful khata khata. Saya ulang, khauful khata khata. Apa artinya? Takut salah, salah. Seperti itu. Orang yang takut salah, salah. Antum takut, gak pede, gak berani bicara bahasa Arab, maka itu masalah besar untuk antum. Salah besar antum. Apa salahnya kalau kita mencoba? Apa salahnya kalau kita itu berbicara berani? Toh meskipun salah bisa diperbaiki daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Seperti itu. Oke, Wahyudi. Oke. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Wahyudi ini keluar masuk terus, keluar masuk terus. Masya Allah. Ana undang Ukhti Syifa juga nih. Oh, Pak Sahlan. Jangan dimasukin kata dia. Nah, itu dia udah beda kan. Ukhti Syifa. Lo mau apa? Lebih keset. Di sana rame. Enggak terlalu. Oke. Saya tanya kepada Ukhti Syifa. Oke, oh, Akhi Wahyudi ini. Masuk. Suruh ditanya. Oke. Tanya Ukhti Syifa. Suara Hah? Putus-putus. putus-putus. Ya udah sambungin aja. Oke. Saya tanya kepada Ukhti Syifa. Belajar Arabic Center. Aduh, apa sih? Gairu wade Ustaz. Selama antum belajar bahasa Arab di El-Kafa, ya, di El-Kafa, antum merasakan kesulitan atau pendapat antum tentang bahasa Arab? Oh, ya. Selama belajar di El Kafah Arabic Center, alhamdulillah sih nggak pernah ngerasa kesulitan. Cuman buat memahami bahasa Arab ke bahasa Indonesia tuh emang agak ribet gitu. Agak ribet. Terus? Tapi lama-kelamaan kalau kita hafal mufrodatnya, ya paham gitu, ngerti.
artinya. Mm-mm. Oke. Ini oke. Bapak bisa matikan mikrofon. Nah, bisa matikan mikrofon di Eh, yang mana nih pencetnya, Set? tengah. Ada. Tengah. Di situ ada matikan mikrofon. Yang mana ya? Perlu. Yang sebelah mana? Udah kalau tidak bisa, yang mana tuh? Kak, matiin mikrofon yang mana sih, Kak? Matiin mikrofon yang mana kalau IG? Kakak jangan nongol. Kakak jangan nongol. Yang mana? Mana? Di mana, Kak? Aku nggak tahu. Ih, bukan. Yang mana sih, Kak? Nggak ada. Nggak tahu lagi. Ya udah nih, nggak usah. Ya udah nih, nggak usah. Ya udah sih di sini. Di kanan atas itu ada. Di atas itu ada. Mana sih? Di kanan atas itu ada. Oh, udah. Ya Allah, baru ditemukan cara matikan mikrofonnya. Oke, Akhi Wahyudi. Saya tanya, gantian ya untuk kalian berdua. Akhi Wahyudi lanjut, tapi ana mohon Akhi Wahyudi jangan putus-putus terus ya, putus terus jaringannya nih. Ya, jangan putus terus. Suara saya jelas di situ Akhi Wahyudi. Jelas Ustaz. Oke. Bisa didekatkan mikrofonnya antum. Sekarang saya tanya kepada Akhi Wahyudi, problem yang besar, masalah terbesar untuk mahasiswa dalam mendalami bahasa Arab. Apa problem terbesarnya? Sehingga mereka itu kesulitan dalam mempelajari bahasa Arab. Apa letak kesulitan mahasiswa itu apa? Saya izin jawab ya Ustaz. Kalau menurut saya Tafadhal. problem ada dua Ustaz, ada internal sama eksternal. Yang pertama, kalau internal itu dari diri masing-masing, misalnya kayak emang benar-benar males gitu, pengen doang tapi nggak ada usaha. Jadi dia pengen, cuman nggak ada aksi sama sekali. Kalau Oke. eksternalnya tuh dia mau, cuman Mm-mm. nggak ada tempat yang tepat gitu Ustaz. Misalnya mau belajar di mana nih, padahal dia udah punya semangat. Ini belajar di mana yang tepat? Nanti belajar di sini nggak taunya metodenya bukan metode ya, maksudnya pengajarannya nggak maksimal gitu Ustaz. Di sini nggak maksimal, di sana nggak maksimal. Jadi kebutuhan akan tempat belajar Ustaz, tempat bimbingan. O- Jadi dua aja Ustaz, Oke. kalau menurut saya dua itu. Oke. Ini sesuai ya, Ukhti Syifa ya. Eh, dengan kitab Ta'lim Muta'allim yang pernah kita pelajari di pondok, yang mana kitab tersebut di antara kata-katanya tuh jununun fununun. Apa artinya jununun fununun? Orang gila tuh banyak macamnya gitu. Ya, mohon maaf kasar, mohon maaf kasar. Tapi ini menurut kitab teman-teman. Ya, apa maksud dari jununun fununun yang ada di kitab itu? Maksudnya kayak orang pengen makan tapi gak mau bangun gitu, gak mau ngambil nasi gitu. Tapi dia tuh lapar, gitu. Kayak orang punya cita-cita untuk menjadi orang kaya gitu, tapi gak bekerja gitu. Pengen punya uang tapi gak bekerja gitu. Pengen kenyang tapi gak makan gitu kan orang gila banyak macamnya. Seperti itu kurang lebihnya maksud dari kitab tersebut. Oke, maksud dari lafaz tersebut. Oke, sekarang saya tanya kepada Akhi Wahyudi lagi sebelum saya pindah ke apa? Pindah ke ini teman-teman. Sebelum saya pindah ke audien silahkan di bawah ada kolom tanda tanya. Silahkan antum bisa tanyakan apapun keluhan antum, apapun rasa penasaran antum terhadap bahasa Arab, tanyakan di kolom tanda tanya yang ada di bawah. Seperti itu. Oke, tanyakan teman-teman. Oke, terakhir pertanyaan untuk Akhi Wahyudi.
harapan kedepannya untuk El-Kafa Arabic Center dalam mengelola pendidikan bahasa Arab. Oke. Baik Ustaz. Suara saya jelas ya Ustaz ya? Dekatkan mikrofonnya. Udah jelas belum Ustaz? Jelas. Oke, alhamdulillah. Jadi kalau ditanya tentang harapan, bagi saya semoga tempat kursusan ya, terutama bisa offline atau online, yang penting metodenya itu tepat. Yang saya pahami dan saya udah benar-benar nyoba di El-Kafa ini, semoga El-Kafa benar-benar menyebar gitu ya Ustadz ya. Karena di El-Kafa benar-benar diajarin dari dasar, terutama itu domir ya. Bagi saya di kuliah waktu dulu domir cuma dihafal aja. Ternyata kalau di El-Kafa harus di ngelotokin banget ya. Harus di benar-benar paham banget dan dihafal mati. Yang kedua adalah di El-Kafa ngajarin banget nih ya, ngajarin urutan misalnya kayak kalau kita mau biasa bahasa Arab itu harus ngapain? Oh ternyata kita harus belajar bahasa Arab Indo. Maksudnya gimana? Kalau kita mau ke kamar mandi gimana? Ana mau ke hamam kayak gitu. Nah itu diajarin kayak gitu. Nanti kosakatanya juga banyak banget teman-teman ya. Kalau mau join ke El-Kafa juga bisa. Karena di El-Kafa diajarin itu 2000, bayangin teman-teman, 2000 kosakata. Gimana nggak sampai mahir ya? Itu 2000. Nah, terus yang kedua lagi nih, yang tadi kan ada yang pertama adalah bahasa Arab Indo, yang kedua hafalin percakapan, misalnya kayak gini. Kalau ketemu dokter tuh kita harus ngapain, ngomong apa? Kalau ketemu polisi kita harus ngomong apa? Kalau ketemu di pasar kita harus ngomong apa? Kalau kita mau kenalan kita harus ngomong apa? Nah, itu teman-teman. Nah, ketiganya adalah yang paling jelas adalah kita praktek. Jadi kalau misalnya kita mau nge-zoom di El-Kafa atau mau nge-meet di Google Meet ya, kita harus praktek. Jadi praktek intinya. Yang saya suka dari El-Kafa adalah praktek. Dan kursusan lain baik online atau offline, intinya ya kalau kalian mau mahir ya praktek. Itu aja Ustaz. Oke, syukran jazilan ala qawlik wa ala ta'birik. Oke, syukran jazilan ala ijabatik. Oke, jadi teman-teman di El-Kafa itu full praktek seperti itu, full praktek. Jadi kalau kalian ada yang masih ketinggalan untuk daftar itu di postingan El-Kafa masih buka, masih tinggal 4 hari lagi ya, 4 hari lagi penutupan. Silakan bisa daftar untuk memperdalam. Oke, sekarang saya tanya ke Ukhti Syifa. Ukhti Syifa, harapan untuk antum. Harapan dari antum. Iya, Bu. Ya tadi ngomong. Halo Ustaz, udah kedengeran ya suaranya? Jelas. Kalau harapan Ana ke depannya El-Kafa itu apa ya? Anak-anaknya juga bisa lebih istiqomah ya. Jangan misalnya baru pembukaan, terus misalnya puluhan gitu. Nanti lama-lama sebenarnya sih tergantung semangat mereka juga ya. Semangat mereka. Nah, kita sebagai pengelolanya harus bikin gimana caranya mereka betah. Nah, bagaimanapun caranya itu mereka betah dan semangat. Kalau mereka semangat, kita nggak semangat juga sama aja gitu kan. Tapi Ustaz Fahmi insya Allah selalu semangat. Nah, udah gitu El-Kafa insya Allah kalau misalkan kedepannya istiqomah, bisa istiqomah, setoran mufradatnya juga sama, di apa ya, bener-bener digembleng lah gitu, istilahnya nggak ada alasan gitu buat nggak ngafal mufradat, apalagi seminggu sekali gitu kan. Terus insya Allah kalau misalkan satu ya, kita kompak dan nggak ada yang apa, sama-sama saling menyemangati, itu insya Allah bisa lebih maju lagi untuk kedepannya El-Kafa. Hanya itu. Oke, syukran jazilan Ukhti Syifa, bisa matikan mikrofonnya. Oke, jadi kedepannya harus istiqomah, harus semangat. Insya Allah kalau kita bekerja sama dan sama-sama kerja, maka kita insya Allah dapat menggapai apa yang kita harapkan seperti itu. Dan perlu diketahui ya, tentang setoran mufradat El-Kafa tuh seru teman-teman ya. Antum bayangin setoran mufradat paling kayak setoran mufradat pesantren-pesantren gitu yang nyetor 10, ayo baris gitu. Kalau di El-Kafa tuh setoran mufradat ditandingkan teman-teman. Ditandingkan satu sama lain.
Ya, kadang Ukti Syifa nih juara, kadang kalah, kadang Wahyudi menang gitu. Intinya ditandingkan langsung. Anda gak suka mufrad, setelah mufrad tuh kayak baris gitu, store 10, store berapa ditanyain. Nah, Anda lebih baik ditandingkan aja setelah mufradat. Oke. Terus ada dua penanya di sini. Yang pertama, apa sih alasan kita harus mempelajari bahasa Arab? Secara kan sudah ada kitab-kitab yang diterjemahkan. Oke. Oke, Ukhti Sifa, Ukhti Wahyudi. Ana tidak ingin menjawab. Antum yang menjawab. Ya, antum yang menjawab. Saya ulang pertanyaannya, apa sih alasan kita harus mempelajari bahasa Arab? Secara kan udah ada kitab-kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa kita masih harus belajar bahasa Arab gitu? Ya. Tapi kalau bicara seperti itu teman-teman, kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Toh teks-teks Inggris ada terjemah bahasa Indonesianya. Ada gak sih? Enggak, Ana hanya debak doang. Oke, saya tanya kepada Akhi Wahyudi terlebih dahulu, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi mengapa kita harus masih belajar bahasa Arab? Tafadhol, Akhi Wahyudi. Baik Ustadz, saya izin menjawab. Kenapa sih saya ulang soalnya ya? Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Sedangkan kitab-kitab tuh udah ada terjemahannya, bahkan udah ada yang langsung terjemahan gitu ya. Kalau menurut saya, Ustadz, jadi kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Yang pertama, semua ilmu syar'i ya, semua ilmu syar'i bukan hanya kitab aja, tapi ada Al-Quran misalnya. Kita lagi baca Al-Quran nih. Kalau mau syahdu kayak gimana? Kita harus pahamin, belajar dulu bahasa Arab. Nanti kita baca Al-Fatihah, nanti benar-benar kerasa. Kayak seakan-akan ya, seakan-akan kalau misalnya orang itu lagi nyanyi sambil bergoyang ya. Itu karena kenapa? Karena dia ngehayatin liriknya gitu ya. Liriknya dihayatin banget. Coba kalau misalnya ada orang denger musik doang atau denger lagu suara, tapi nggak tahu artinya, dia cuman ngangguk-ngangguk aja gitu, nggak ada apa-apa. Terus yang kedua, kalau misalnya kita harus belajar bahasa Arab, padahal teks-teks sudah diterjemahkan. Jadi gini ya teman-teman, beda, sangat beda ya. Yang saya pahami juga sama yang dibilang Ustadz-Ustadz, kalau misalnya teks terjemahan itu sama teks yang kita pahami langsung itu benar beda. Misalnya kalau teks terjemahan itu sangat-sangat datar dan benar-benar letterlek ya. Kayak misalnya ada di sebuah gunung ikan-ikan sedang makan kayak gitu. Padahal artinya bisa jadi gunung yang indah terdapat ikan-ikan yang sedang makan. Terus dijelasin juga kalau bahasa Arab uh, madi itu yang telah lalu dan mudhari itu yang sekarang dan yang akan datang. Jadi kalau kita udah bisa bahasa Arab, kita bisa baca kitab-kitab gundul, bisa baca Al-Qur'an tentunya dengan tafsir dengan jelas dan kita minimal paham ya apa yang dikatakan itu. Nggak cuman letterlek kita ngebaca nanti oh ternyata ini doang, ini doang. Nggak taunya ternyata udah berlalu atau enggak sampai sekarang yang sedang berlangsung atau mudore atau yang akan datang kayak gitu. Dari saya itu, Ustaz. Oke, syukran jazilan Akhi Wahyudi. Saya kira udah bisa dipahami ya teman-teman ya, kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Oke, saya mengutip hadis teman-teman ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu gitu. Barang siapa paling utamanya orang, paling baiknya orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan terhadap Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an ialah belajar bahasa surga. Al-Qur'an bahasanya bahasa Arab, seperti itu. Masa antum enak gitu belajar Al-Quran terjemahan doang, gak mau langsung tahu artinya dengan kualitas, mengandalkan kualitas diri antum sendiri. Alangkah lebih nikmatnya kalau antum tahu paham dengan makna Al-Quran dengan kualitas antum sendiri, seperti itu. Tapi kalau Al-Quran teman-teman gak hanya modal bahasa Arab teman-teman, modal balaghah juga harus. Karena rata-rata Al-Quran tuh balaghah sastra teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk tambahan dari untuk Akhi Wahyudi tadi. Oke, sekarang Ukhti Syifa. Kenapa Ukhti Syifa masih belajar bahasa Arab padahal kita tahu bahwasanya kitab-kitab udah diterjemahkan Ukhti Syifa. Ya. Al-Qur'an aja ada terjemahannya kok. Tapi kenapa Ukhti Syifa masih belajar bahasa Arab? Toh semua teks-teks Arab udah diterjemahkan. Tafadhol.
Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya, kalau misalkan ditanya, kenapa masih belajar bahasa Arab gitu? Pertama sih ittiba' bin Nabi ya, ittiba' bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bahasanya Nabi itu kan bahasa Arab ya, nggak ada bahasa bahasa apa namanya, bahasa Inggris atau bahasa apa gitu. Terus lugatul Arabiyah, lugatul Qur'ani, ya kan? Lugat Al-Qur'an, lugat bahasa Arab itu bahasanya Al-Qur'an gitu kan. Kita membaca Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Otomatis kalau kita pakai bahasa Arab, kita harus tahu artinya juga. Dengan apa caranya? Dengan mempelajarinya juga dari domir-domir itu. Kalau misalnya kita baca Al-Quran, jadi kita bisa menghayati seperti sama tadi yang dibilang oleh Akhi Wahyudi. Kayak misalkan kita baca Al-Quran, kalau kita nggak tahu artinya, ya biasa aja. Semisal itu ayatnya tentang apa namanya, tentang siksa kubur gitu misalnya. Tapi kita nggak tahu itu artinya apa, ya udah kita biasa aja, nggak ada ekspresi apa. Padahal kalau para alim ulama tuh kalau baca Al-Quran ya, karena beliau tahu semua artinya. Jadi ya di saat ayat-ayat tentang kasih sayang atau tentang siksa kubur, mereka nangis gitu, beliau-beliau nangis gitu kan, karena mereka tahu artinya gitu. Ya karena apa? Karena mereka belajar bahasa Arab gitu. Betapa pentingnya bahasa Arab. Dan juga di apa namanya, di alam kubur juga kita ditanya dengan bahasa Arab gitu kan, manabiuka gitu, manabiuka gitu kan. Apa, siapa nama nabimu gitu kan, apa agamamu, apa kitabmu gitu kan. Itu nggak mungkin pakai bahasa bahasa Inggris atau bahasa Sunda misalnya, itu kan pakai bahasa Arab gitu. Terus juga apa namanya, itu juga bahasanya orang-orang di surga kan, kita mau ya masuk surga. Nah insya Allah kalau kita niat untuk mendapat ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah, untuk belajar bahasa Arab, insya Allah kita dapat pahalanya gitu. Kenapa alasannya? Ya seperti itu. Udah gitu juga kan bahasa Arab itu di sekarang ya, untuk era globalisasi sekarang itu lebih banyak orang yang minat buat belajar bahasa Arab daripada bahasa Inggris gitu. Tapi Oke, emang sama, keduanya penting. Kalau jazilan. Bahkan juga syukran jazilan Ustadzah Syifa menambahkan juga bahwasanya teman-teman, kita membaca Al-Quran, kita membaca teks-teks Arab itu pahala. Baca Al-Quran pahala. Ada yang bilang, dan bahkan yang bilang ini Akhi Wahyudi, alifu harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun. Dan setiap huruf di dalam Al-Quran diganjar atau diberikan 10 pahala oleh Allah. Kita baca Al-Quran aja itu udah pahala. Ada pahala lain kalau orang yang paham terhadap bacaannya. Seperti itu teman-teman. Oke. Terus nikmat gak sih kalau kita itu zikir paham dengan maknanya? Nikmat gak sih kalau kita itu sholat paham dengan maknanya? Nikmat gak sih kalau kita baca Al-Quran paham dengan maknanya? Ingat loh teman-teman ya, orang-orang Arab tuh, syekh-syekh Arab tuh, imam-imam besar di masjid-masjid besar di Arab tuh, ketika mereka ngimamin nangis, mereka tuh bukan acting teman-teman. Memang mereka paham teman-teman apa maksud dari Al-Quran tersebut. Maka ketika udah paham dengan makna hakikat Al-Quran, maka hati kita tersentuh teman-teman. Oke. Masih gak mau belajar bahasa Arab? Masih mau baca terjemahan? Terjemahan Google Translate mau? Percaya untuk Google Translate? Oke. Terus pertanyaan kedua, ini saya rasa ini terakhir ya teman-teman. Karena sekarang Anda paham, Anda juga anak muda ya. Itu malming sekarang ya, butuh butuh healing ya. Ya gak sih? Oke. Saya tanya ya, saya bacakan pertanyaan selanjutnya, mending belajar bahasa Arab Amiyah atau belajar bahasa Arab Fusha? Oke, saya jawab. Kalau ada tambahan dari antum berdua, tafadhol. Oke, teman-teman, as'adukumullahu jami'an. Ketika kita disuruh menjawab lebih afdal mana, lebih utama mana, lebih bagus mana, dan lebih baik mana, antara belajar bahasa Fusha dan belajar bahasa Arab Amiyah. Ingat, belajar Arab Amiyah tuh belajar bahasa Arab pasaran, belajar bahasa Arab gaul,
bukan bahasa Arab Al-Quran. Ya, seperti itu. Bukan bahasa Arab Al-Quran. Bahasa Arab Fusha itu bahasa Arab Al-Quran. Bahasa Arab hadis. Bahasa Arab yang ada di kitab-kitab yang kita udah pelajari setiap harinya. Seperti itu. Ketika kita disuruh membandingkan lebih afdal mana, ya jelas tidak ada alasan lagi bahwasanya bahasa Arab Fusha itu lebih baik dipelajari daripada bahasa Arab Amiyah. Tat pengen nanya, kan bahasa Arab Amiyah itu kan penting banget, Tat. Kita kuliah di Mesir bahasa Arab Amiyah. Kita kuliah di Madinah bahasa Arab Amiyah. Kita kuliah di enggak Yaman insya Allah Fusha di sana. Kita di Maroko belajar bahasa Arab Amiyah dan sebagainya. Timur Tengah itu rata-rata teman-teman. Timur Tengah itu rata-rata teman-teman ya pakai bahasa Arab Amiyah. Tapi ingat, perlu digaris bawahi yang tebal banget. Digaris bawahi yang tebal banget dan dicatat di buku antum masing-masing di Timur Tengah, baik di Mesir, baik di Madinah dan sebagainya. Ketika ada orang paham bisa bahasa Arab Fusha, maka orang itu dimuliakan. Orang itu berarti orang yang berpendidikan. Ingat, tidak banyak warga-warga Mesir, tidak banyak warga-warga Madinah yang paham akan bahasa Arab Fusha kecuali orang-orang yang berpendidikan. Orang yang tidak berpendidikan tidak tahu bahasa Arab Fusha. Orang yang berpendidikan di Mesir, di Madinah, itulah orang-orang yang berpendidikan. Makanya mahasiswa-mahasiswa Mesir, mahasiswa-mahasiswa Madinah, mahasiswa-mahasiswa di universitas di Timur Tengah, rata-rata mereka bisa bahasa Arab Fusha dikarenakan apa? Dikarenakan mereka orang berpendidikan. Antum ke pasar di Mesir, gak ada yang bisa bahasa Arab Fusha. Seperti itu. Bedakan antara orang yang berpendidikan dan orang yang tidak berpendidikan. Seperti itu. Kalau mau ditambahkan, tafadhol. Ada? Gak ada? Oke. Sebelum kita tutup, terlebih dahulu saya ingin nanya kepada teman-teman dan dua ukhti sama akhi nih. Sebelum kita tutup, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman yang nonton dan untuk El-Kafah? Pesan-pesan aja. Pesan dan kesan. Alhamdulillah mereka berdua ini alumni, bukan alumni ya, masih pelajar ya. Masih pelajar El-Kafah Arabic Center, seperti itu. Syifa ini pelajar El-Kafah, Wahyudi ini pelajar El-Kafah. Saya ingin ngasih antum kesempatan. Pertama, motivasi orang-orang yang nonton. Yang kedua, pesan antum untuk orang yang nonton. Yang ketiga, kesan antum selama belajar di El-Kafah. Dimulai dari Wahyudi. Tafadhal. Motivasi orang yang nonton di sini. Yang kedua, pesan antum untuk orang yang nonton. Yang ketiga, kesan antum selama belajar di El-Kafah. Tafadhal Wahyudi. Baik Ustaz, saya ulang ya Ustaz ya. Yang pertama adalah motivasi ya, motivasi bagi yang nonton Ustaz. Ya, Ustaz? Jadi kalau motivasi saya bagi yang nonton, jangan sampai kita bilang kata terlambat gitu ya untuk belajar. Karena Nabi SAW aja dapat wahyu di umur 40 tahun. Kita jangan sampai cuman baru umur 30 atau bahkan baru umur 25 kita bilang telat, udah biar adik-adik gue aja yang belajar. Jangan sampai gitu. Karena belajar ini merupakan kewajiban ya. Bahkan ada pepatah yang mengatakan ilmu itu harum bagi siapa saja yang dapat menciumnya. Itu kalau motivasi. Kalau kesan saya, kesan baik belajar di El-Kafah atau di Zoom ini di siaran ini di Instagram ini, kesan saya adalah ternyata masih ada gitu ya antusias dari kalian semua. Dari kesan saya itu yang seru adalah prakteknya. Kalau kalian ikut di El-Kafah, nanti kalian bakalan ngerasain, oh ternyata bahasa Arab semudah ini loh kayak gitu. Oh ternyata bahasa Arab nggak sulit gitu. Yang tadinya kalian pikir sulit banget gimana sih? Yang tadinya ya bahasa Arabnya bercanda-candaan, bla 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 kayak gitu. Nggak tahu ya nanti bisa ngomong asli, bisa ngomong bahasa Arab langsung. Nanti kalau ada dari luar negeri kita bisa berbincang-bincang, bisa jadi mutarjim atau penerjemah kayak gitu ya. Jadi intinya ilmu itu harum bagi siapa saja yang dapat menciumnya. Terima kasih Ustaz. Catat di buku antum teman-teman ya, ilmu itu harum
Bagi siapa yang dapat menciumnya. Kata-kata bagus nih, kuatas bagus nih untuk Instagram antum, untuk TikTok antum. Oke, sekarang saya tanya kepada Ukhti Syifa, motivasi untuk teman-teman yang hadir malam ini dan kesan Syifa selama belajar di Al-Kafa. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Motivasi buat teman-teman semua ya, buat kita semua, terutama juga buat pribadi Siva juga. Apa namanya? Kita itu mau jadi orang sukses itu harus susah dulu ya. Nggak mungkin dong kita mau jadi orang sukses maunya serba praktis gitu. Ya begitu, harus belajar dulu gitu kan, harus belajar dulu. Susah banget sih, itu baru awalnya. Kalau kita benar-benar diresepin gitu kan, di apa namanya, difahamin benar-benar, ya insya Allah bakalan lancar gitu. Karena orang yang sukses, orang yang bisa gitu, itu dengan dua ya, yaitu dengan himmah, dengan semangat dan kemauan yang tinggi gitu kan. Kalau misalkan kita punya semangat yang tinggi, insya Allah bisa mencapai apa yang kita pengen gitu. Kayak misalkan ada hadis, utlubul ilma walau bisin gitu. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina gitu. Nah ini Al-Kafah di mana pusatnya? Di Madura. Jauh kan? Kalau misalkan kita dari Jakarta atau dari Bandung, dari itu jauh. Tapi karena kita niatnya belajar karena Allah, insya Allah kita bisa langsung belajar dengan direkturnya, yaitu siapa? Ustadz Fahmi. Kita bisa langsung belajar nanti offline ya. Kalau Ramadan atau kapan gitu ada kesempatan, kita bisa belajar. Karena kita punya semangat yang tinggi walaupun itu jauh gitu. Terus kesan-kesannya selama saya belajar di Al-Kafah, seru banget ya. Kenapa? Kekompakannya. Kekompakannya itu satu sama lain itu saling apa ya? Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia aja bisa, masa kita nggak bisa gitu. Dia aja bisa menang kayak gini gitu. Masa kita nggak bisa kejar, kejar, kejar. Karena gurunya juga, anak nggak mau ngelihat orang yang nggak semangat. Anak nggak mau gitu. Makanya kita harus kejar gitu. Fastabikul khairat. Kita boleh bersaing dalam ilmu itu, kita boleh gitu. Berlomba-lomba dalam kebaikan kita boleh gitu. Apalagi kita punya sifat ghibtah. Ghibtah itu apa? Iri dalam kebaikan, terutama ilmu gitu. Nah kalau kita iri dalam kebaikan itu boleh. Ustadz Fahmi kenapa sih bisa banget gitu kan, terjemahin ngomong cepet banget gitu pakai bahasa Arab. Kita boleh iri, boleh, karena itu kebaikan. Kecuali kalau kita punya sifat iri dengki, itu nggak boleh. Dia kenapa sih punya baju bagus banget kok anak nggak punya, itu baru nggak boleh. Tapi kalau iri dalam ilmu itu boleh. Nah, itu yang bikin sifat semangat itu iri gitu, ngelihat anak-anak El-Kafah semangat, kompak, pengen gitu, gimana caranya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan di El-Kafah. Syukran ala ihtimalikum. Oke, syukran jazilan. Oke, terakhir teman-teman ya, pengumuman juara-juara. Jadi anak-anak El-Kafah yang enggak, tapi anak lihat tadi banyak yang hadir anggota El-Kafah ini ya. Terus yang enggak hadir, kalau pengen tahu siapa juaranya silakan lihat di tayangan ulang apa ya? Tayangan ulang ini. Seperti itu di IG El-Kafah. Oke, pemenang-pemenang lomba presentasi bahasa Arab. Langsung saja ya, tidak usah surat keputusan ya teman-teman, karena udah malam banget ya. Oke, pemenang-pemenang lomba presentasi bahasa Arab. Juara pertama, siapa? Juara pertama, Akhi Wahyudi. Juara kedua, Ukhti Ataya. Juara ketiga, Ukhti Anissa Febrianti. Oke. Itu untuk lomba presentasi bahasa Arab. Terus lomba kedua, lomba teka-teki bahasa Arab, lomba imatoh. Juara pertama Ukhti Royhana, juara kedua Syifa Nur Anissa, juara ketiga Ukhti Nurul Qomariyah. Oke. Kasih aplaus untuk mereka. Dan lomba terakhir di El-Kafah Arabic Center, yaitu lomba konten bahasa Arab. Nah, ini nih yang panas-panasan nih, lomba konten bahasa Arab. Banyak yang nyeterkan ke anak tapi lambat kebanyakan. Oke, konten bahasa Arab. Juara ketiga diraih oleh
Ukhti Ataya Zahra. Oke. Juara kedua diraih oleh Akhi Wahyudi. Dan juara pertama untuk lomba konten bahasa Arab diraih oleh Nurul Komariah. Oke, juara pertama. Sebenarnya kalau masalah editan sama-sama bagus, editannya kontennya Wahyudi sama kontennya Nurul. Akan tetapi Ana lebih suka materi yang disampaikan Nurul tuh bagus. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan yang dapat kami berikan kepada antum semua teman-teman yang hadir. Doakan El Kafah mudah-mudahan sukses selalu, mudah-mudahan diberikan kesuksesan lah, intinya seperti itu aja. Lancar ke depannya, mudah-mudahan tidak ada halangan apapun dan orang-orang yang belajar di El Kafah barokah manfaat ilmunya. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron akhi Wahyudi, syukron ukhti Nisa. Sifanul Anisa. Oke, syukron.